Hello everyone, saya Siti Muzena, NIM A 002114 kelas 2C, Pendidikan Kesehatan terkait penyakit hipertensi. Yuk kita simak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Siti Muzena, mahasiswi dari Universitas Bamadaslawi. Sebelumnya, nama Bapak siapa, Pak? Ya, Nama Bapak siapa? ya, Pak, namanya siapa? namanya Hidar tadi. Baik, di sini saya akan melakukan penyuluhan terkait penyakit hipertensi. Nanti di akhir setelah saya menjelaskan, saya akan memberi evaluasi atau penilaian kepada Bapak tentang sejauh mana Bapak bisa memperhatikan penjelasan dari saya. Nanti waktunya 30 menit. Apakah sudah siap, Pak? Ya, Ya, baik, kita mulai sekarang ya, Pak. Baik, apakah Bapak tahu apa itu hipertensi? nggak tahu. Tahu. Baik, di sini saya akan menjelaskan ya, Pak. Jadi, hipertensi itu kenaikan tekanan darah sistolik lebih dari 140 dan diastolik 90. Lebih dari 90. Sudah paham, Pak? Apa itu? Kenaikan darah sistolik lebih dari 140 dan darah diastolik lebih dari 90. Lanjutkan ya, Pak. Apa yang menyebabkan hipertensi? Yang pertama, karena faktor keturunan. Jadi faktor keturunan itu dapat menyebabkan hipertensi. Yang kedua, karena merokok, terlalu banyak merokok, itu bisa menyebabkan hipertensi atau tekanan darah. Yang ketiga, kegemukan. Kegemukan juga bisa menyebabkan hipertensi. Yang keempat, kurang olahraga, jadi harus selalu olahraga ya, Pak, di pagi hari. Yang kelima, konsumsi garam. Konsumsi garam itu jangan berlebihan. Bila perlu, kalau sudah terkena hipertensi, jangan menggunakan garam, atau bila perlu yang rendah garam, rendah natrium. Yang keenam, stres. Jadi di sini stres juga dapat menyebabkan hipertensi apa? Jadi jangan banyak pikiran. Ya. Tanda dan gejalanya apa saja? Yang pertama, sakit kepala, pusing. Iya. Yang kedua, sulit tidur, jadi tidak bisa tidur. Tidurnya itu terganggu. Yang ketiga, mudah lelah. Jadi kalau melakukan apa-apa itu mudah lelah, Pak. Yang keempat, jantung berdebar-debar. Iya benar, jantungnya selalu berdebar-debar ya. Yang kelima, bisa tanpa gejala. Jadi penyakit hipertensi ini bisa tanpa gejala, Pak. Tanpa misalnya pusing, tapi darahnya itu udah naik, udah lebih dari 140 gitu. Yang keenam, penglihatan kabur. Penglihatannya itu mulai tidak jelas, Pak, ketika melihat. Benar. Ya. Yang ketujuh, rasa berat di leher. Apa ya? Sering di sini dikatakan dengan bungel. Kepalanya bungel. Ya. Kenapa hipertensi harus dicegah? Kenapa sih harus dicegah? Yang pertama, karena dapat menyebabkan mengarah kepada penyakit jantung. Yang kedua, stroke. Iya, pernah stroke. Yang ketiga, penglihatan menurun. Tadi kabur. Yang keempat, kerusakan ginjal. Yang kelima, gangguan gerak dan keseimbangan. Yang keenam, kematian. Ini yang paling bahaya ya, Pak. Selanjutnya, bagaimana cara mencegahnya? Cara mencegahnya itu yang pertama, berhenti merokok dan tidak mengkonsumsi alkohol. Kayak misalnya minuman Fanta, Coca-Cola, itu tidak boleh diminum ya, Pak. Yang kedua, melakukan antisipasi fisik dengan berolahraga. Jadi kalau setiap pagi Bapak bisa berolahraga di luar. Yang ketiga, diet rendah garam. Jadi jangan makan yang asin-asin. Iya, jangan makan yang asin-asin. Iya. Yang keempat, memperbanyak minum air putih, bila perlu 8-10 gelas per hari. Ya, minum air putih yang banyak ya, Pak. Yang kelima, memeriksa tekanan darah secara berkala. Yang keenam, tidak banyak pikiran atau stres. Jadi jangan banyak pikiran.
Selanjutnya faktor resiko. Faktor resikonya apa saja? Yang pertama bisa makan faktor keturunan dari orang tua bapak sendiri, misalnya ada yang terkena tekanan darah tinggi jadi nurut ke bapak gitu. Yang kedua karena usia, misalnya usianya terlalu tua bisa menyebabkan hipertensi. Terlalu ada yang muda juga bisa terkena hipertensi. Yang ketiga jenis kelamin. Selanjutnya bagaimana cara mengobatinya? Dengan menggunakan pengobatan tradisional. Yang pertama bisa makan buah mentimun. Yang kedua buah belimbing juga bisa mengobati tekanan darah. Makanan yang harus dihindari apa saja? Yang pertama membatasi makanan yang berlemak seperti daging, itu jangan dimakan. Makan. Iya, kayak makannya cuma sedikit. Yang kedua, batasi konsumsi garam. Tadi, jangan makan yang asin-asin. Yang ketiga, batasi makanan olahan cepat saji. Kayak mie instan, itu kan biasanya banyak yang makan mie instan tuh. Ya. Yang keempat, minuman bersoda. Tadi seperti Coca-Cola, Fanta, Sprite, itu jangan diminum. Jangan. Iya, jangan. Orang apa? Jangan. Udah selesai. Jadi ada yang mau ditanyakan Pak? Ternyata Ya, ada yang mau ditanyakan? ini kan makannya enak apa? Yang enak-enak itu tadi jangan makan yang asin-asin. Iya. Tidak perlu makanannya itu jangan dikasih garam dulu. Kalau tensinya masih naik, Nggak mau. ya asal nggak mau. Itu ada terasi. Ada terasinya asin nggak? Itu kan yang Iya. Baik, ada yang mau ditanyakan lagi Pak? lu makan ikan itu ke bagaimana sih? Misalnya kayak nggak enak. Makan ikan nggak enak. Kenapa nggak enak? Nggak enaknya di mana? Makan ikan boleh kecuali daging. Ya itu kan makan daging sih yang doang, nggak bisa. Kalau makan yang udang Ya itu udah nggak apa. Cuma itu kan kalau makan ikan kayak nggak enak. nggak enak. Berarti perasaannya bapaknya nggak enak. Ya udah. Saya akan bertanya kepada bapak. Tadi tanda dan gejalanya apa saja Pak yang dirasakan ketika Yang gerakan lemas. lemas tadi, terus apalagi Ya itu kan kalau jalan-jalan itu kan kayak orang sungkan kan. males, Males, iya. Terus apa lagi? Itu ada obatnya. Iya. Terus tanda gejalanya apa lagi yang dirasakan? Dirasakan kayak itu kan. Pusingnya Pak, Makanannya anu jantungnya berdebar-debar. Terus apa lagi Pak? Pusing. ya pikiran itu kan. Iya, banyak pikiran. Iya. Makanya jangan terlalu banyak pikiran ya Pak. Jangan terlalu stres. Soalnya dengan begini kan, sebetulnya kan punya uang sih. Sekarang kan Iya, jadi uangnya kan nggak bisa bekerja. iya, sudah tua juga ya Pak. Terus tadi makanan apa yang harus dihindari? Terserah apa saja kan nggak ada, tapi kan kalau dimakan itu kalau kayak nggak enak kayak. Tidak enak. Tadi yang saya jelaskan makanan apa saja yang harus dihindari? Ya kayak makan ini sekarang kan termasuk artinya buah-buahan ketika kayak ya yang sering ngatur ini nggak enak sih. Ini jelasnya nggak enak. Tapi makan biasa, tapi kan kayaknya nggak enak. Iya, nggak enak. Berarti mulutnya bapaknya yang lagi nggak enak. Tadi makanan yang harus dihindari yaitu makanan yang asin-asin. Iya, Terus tapi kalau makan asin sih yang makan asin. Kayak pedes kayak nggak mau bang. Iya. Terus di sini saya akan memberikan leaflet. Di leaflet nanti Bapak bisa baca-baca di sini. Bisa baca-baca di sini ya Pak. Ini sama saja isinya sama ini. Jadi saya akan memberikan leaflet ini kepada Bapak. Nah. Baik, sudah selesai nih Pak. Terima kasih karena Bapak sudah
sudah bersedia menyempatkan waktunya untuk saya di sini. Semoga penyakit yang diderita Bapak ini cepat sembuh nih Pak. Amin. Terus saya izin pamit nih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selanjutnya, terapi komplementer pijat refleksi. Apa itu pijat refleksi? Yaitu jenis pengobatan mengadopsi kekuatan dan ketahanan tubuh sendiri dengan cara memberikan sentuhan yang sudah dipetakan pada zona terapi. Manfaatnya, melancarkan peredaran darah, menghilangkan stres, mengurangi nyeri, serta meredakan sakit kepala. Yuk kita simak videonya. Baik Bapak, di sini saya akan melakukan terapi komplementer. Terapi komplementer saya yaitu pijat refleksi pada kaki. Nanti tujuannya untuk menurunkan tekanan darah tinggi pada Bapak, serta mengurangi nyeri kepala pada Bapak, dan bisa untuk memperlancar peredaran darah. Nanti prosedurnya cukup ikuti arahan dari saya nih Pak. Waktunya kurang lebih 15 menit. Bisa dimulai sekarang Pak? Ya. Bisa. Baik, kita mulai sekarang ya Pak. Ya. Yang pertama, rendam kaki menggunakan air hangat yang telah dibubuhi garam selama 10-15 menit. Selanjutnya, pemijatan pada kaki dimulai dengan memijat dari pergelangan kaki, ditarik sampai ke jari-jari. Gerakan ini dapat dilakukan beberapa kali, sekitar 3-4 kali. Setelah itu dilakukan seperti gerakan pertama, tetapi dengan menunggupkan semua telapak tangan pada atas dan bawah telapak kaki, ditarik lembut dari pergelangan kaki hingga ke jari kaki. Selanjutnya, gerakan ini sama dengan gerakan sebelumnya, bedanya gerakan ini dilakukan dengan menungkupkan telapak tangan dari jari-jari kaki ke pergelangan kaki. Lakukan pemijatan di daerah tumit dengan gerakan melingkar. Penekanan pemijatan dipusatkan pada jempol tangan yang dilakukan seperti gerakan memutar keluar searah jarum jam. Selanjutnya, lakukan gerakan di daerah mata kaki ke arah tumit, dilakukan sebanyak 3-4 kali. Gerakan ini sama dengan gerakan tadi, tetapi gerakan ini dilakukan dengan posisi agak ke tengah dari telapak kaki. Gerakan ini selanjutnya hampir sama dengan gerakan di atas, hanya bedanya gerakan ini lebih di area telapak kaki bagian tengah. Melakukan penekanan pada bawah jari, dan gerakan ini dilakukan pada semua jari. Gerakan selanjutnya memberikan penekanan dan gerakan memutar kecil pada area tersebut. Selanjutnya, gerakan ini gerakan memutar pada telapak kaki, seperti pada video. Gerakan ini dilakukan sebanyak 3-4 kali. Setelah itu, renggangkan kaki, yaitu dengan memegang daerah pergelangan kaki dan memberikan sedikit dorongan keluar pada telapak kaki bagian atas. Gerakan terakhir yaitu memberi isapan lembut dengan sedikit diberi penekanan dari pergelangan kaki hingga semua ujung kaki, dan ditutup dengan mengusap 1 kali dengan lembut dari atas pergelangan kaki hingga ujung kaki tanpa diberikan penekanan. Terima kasih sudah menonton, semoga bermanfaat. See you.